Halo everyone, balik lagi bersama dengan gua Bang Jo Review. Di video kali ini, gua kedatangan salah satu handphone terbarunya Vivo yang baru aja di launching di Indonesia saat ini. Dan sekarang di tangan gua ini udah ada Vivo Y21s. Nah, ini adalah salah satu lini mid-range terbaru dari Vivo yang dibanderol dengan harga 2 jutaan. Dan kebetulan juga si Vivo Y21s ini tuh udah gua pakai selama sekitar 1 mingguan terakhir ini. Nah, di video kali ini tuh gue bakal ceritain lebih lanjut gimana impresi gue terhadap si Vivo Y21s. So, buat kalian penasaran sama HP ini, langsung aja check this out. Pertama-tama kita bakal lihat dulu nih, isi dari kotak box pembelian serta desain dari si box Vivo Y21s ini. Untuk desain dari bagian boxnya sendiri, di sini tuh bagian depannya kita bakal langsung bisa lihat nih, desain dari si Vivo Y21s ini. Di bagian pojok kanan atas dikasih tahu untuk RAM-nya dan juga storage dari HP ini. Dan di bagian belakang ada juga beberapa key fitur yang dibawa oleh si Vivo Y21s ini. Nah, saat pertama kali kita buka kotak box pembelian si Vivo Y21s, kita bakal langsung disambut ya sama satu buah compartment box yang isinya itu ada kartu bundling Indosat, kartu garansi, sama satu lagi itu yaitu casing transparan. Lalu di bagian bawah compartment boxnya ini tuh ada satu unit Vivo Y21s yang masih dibungkus plastik. Dan di bagian bawahnya lagi ada juga charger 18 watt serta kabel USB Type-C. Bisa dibilang isi kotak box pembelian dari Vivo Y21s ini tuh overall cukup standar sama kayak HP-HP Vivo lainnya. Tapi bedanya untuk Vivo Y21s ini tuh belum dilengkapi dengan earphone kabel di kotak box pembeliannya. Lalu sekarang ini kita lanjut ke bagian HP-nya sendiri. Di sini untuk desainnya jujur gue bisa bilang desain dari Vivo Y21s ini tuh bener-bener kelihatan slim banget ya. Karena di sini Vivo pun namain desain dari HP ini tuh trendy slim design. Yang dimana HP ini tuh memiliki ketebalan 8mm serta bobot 182 gram, which is itu cukup enteng dan juga cukup tipis untuk HP dengan baterai 5000 mAh. Untuk bagian bodinya sendiri, HP ini tuh mengusung desain yang mengotak dan disebabkan oleh 2.5D flat frame design. Dan di sini tuh varian warna gue pegang itu yaitu varian warna Midnight Blue. Seandainya kalian pengen varian warna lain, ada juga warna Pearl White yang warnanya tuh menurut gue lebih cocok untuk cewek. Tapi menurut gue untuk warna Midnight Blue-nya ini tuh bakal cocok banget nih, terutama buat kalian para cowok-cowok ataupun anak-anak muda yang pengen pakai HP dengan desain premium tapi harganya tuh cukup terjangkau. Nah, untuk desain bagian depannya sendiri, di sini Vivo Y21s itu tuh pakai layar berukuran 6,51 inci. Dan untuk jenis panel yang dipakai, HP ini tuh pakai panel IPS dengan resolusi HD+. Awalnya sebenarnya gue agak bingung kenapa HP ini tuh pakai resolusi layar HD+. Namun setelah gue pakai HP ini sekitar beberapa hari, di sini gue mulai sadar nih, kalau layar dari Vivo Y21s meskipun cuma HD+, tapi punya kualitas yang menurut gue tuh udah cukup bagus. Speaker mononya menurut gue juga cukup enak kalau seandainya dipakai untuk nikmatin konten. Dan di sini nggak gue sangka-sangka layar HD+ di HP ini tuh ternyata efek banget nih sama pemakaian sehari-hari gue terhadap baterainya si Vivo Y21s ini. Nah, baterainya sendiri seperti yang tadi gue bilang punya ukuran 5000 mAh. Dan selama gue pakai HP ini tuh selalu bisa bertahan 1 harian penuh dan menurut gue tuh cocok banget nih kalau seandainya kalian lagi cari HP dengan baterai yang super awet. Baterainya ini juga didukung dengan charging 18 watt yang menurut gue tuh udah cukup cepet. Dimana meskipun chargernya ini tuh belum pakai yang 33 watt, tapi menurut gue untuk ngecas HP ini udah cukup cepat, yaitu cuma butuh 1,5 jam aja untuk ngecas HP penuh. Nah, lalu kosannya tadi itu gue bilang kalau HP ini punya baterai yang irit, kira-kira gimana nih untuk performanya si Vivo Y21s ini? Nah, sebelumnya gue pengen kasih tau juga untuk dapur pacu dari Vivo Y21s ini, dimana Vivo Y21s ini tuh dibekali dengan chipset gaming dari MediaTek yaitu MediaTek Helio G80. Dan di sini Vivo juga mengusung RAM 4GB plus 1GB lagi untuk extended RAM-nya. Selain itu kapasitas storage HP ini juga ada gede banget yaitu 128GB. Dan yang lebih gokilnya lagi, di sini tuh Vivo nyediain dedicated slot yang bisa ditambahin micro SD sampai 1TB. Untuk performa daily use-nya sendiri, menurut gue kombinasi antara Vantage OS 11.1 dan juga Android 11 itu sukses ngasih experience yang cukup enak. Meskipun di sini untuk UI-nya itu masih banyak aplikasi-aplikasi bawaan yang menurut gue tuh kurang gitu kepake. Tapi untungnya beberapa aplikasi bawaannya ini tuh bisa kalian hapus kalau seandainya kalian itu nggak suka. Dan so far selama gue coba HP ini untuk performa gamingnya, HP ini tuh udah cukup enak nih kalau seandainya kalian pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Dipakai untuk main game PUBG Mobile, HP ini tuh bisa ngasilin grafik smooth ultra dengan cukup lancar. Dan overall gue itu cukup puas dengan performanya si Vivo Y21s ini. Karena selama gue pakai HP ini baik itu untuk sosmed ataupun untuk gaming, so far gue itu nggak nemuin kendala yang berarti nih selama pemakaian gue sekitar semingguan terakhir.
Nah, sekarang kita lanjut ke sektor yang bikin gue paling penasaran dari HP ini, yaitu sektor kameranya. Di sini Vivo Y21s ini tuh mengusung setup triple kamera, di mana untuk kamera utamanya di sini Vivo namain HP ini dengan kamera 50 megapiksel night kamera. Selain itu ada juga dua buah kamera lainnya, yaitu kamera makro dan juga depth sensor sebesar 2 megapiksel. Dan untuk selfie kameranya di sini Vivo juga menggunakan kamera 8 megapiksel super night selfie kamera. Untuk hasil fotonya sendiri selama semingguan terakhir gue jujur cukup puas sama hasil fotonya si Vivo Y21s ini. Karena untuk hasil fotonya menurut gue HP ini tuh punya ketajaman yang menurut gue udah cukup bagus. Warnanya menurut gue cukup natural dan juga punya dynamic range yang oke. Dan begitu juga di kamera depannya menurut gue HP ini juga memiliki hasil foto yang udah bagus. Selain itu di Vivo Y21s ini juga masih kebagian fitur eye autofocus yang sebelumnya itu ada di seri V. Dan di sini kalau seandainya kita pakai untuk foto low light pun Vivo Y21s ini tuh punya hasil foto yang bisa gue bilang udah lumayan bagus. Begitu juga di kamera depannya HP ini juga memiliki fitur night mode yang ngebantu banget ngasihin exposure dan juga gambar yang lebih tajam. Dan untuk videografinya sendiri di sini Vivo Y21s ini bisa ngerekam di 1080p 30fps baik di kamera depan maupun kamera belakang. Nah, di sini kebetulan gue juga udah ngetes perekaman video dari Vivo Y21s. Dan buat kalian penasaran sama hasil contoh video dari Vivo Y21s, langsung aja bisa simak di video berikut ini. Oke guys, jadi ini adalah contoh perekaman kamera depan dari Vivo Y21s. Dan sekarang ini gue lagi nyoba di resolusi 1080p 30fps. Nah, kira-kira gimana nih untuk stabilisasinya dan juga untuk audionya? Langsung aja kalian bisa lihat sendiri gimana hasilnya. Thank you. Nah, overall kesimpulannya untuk first impression gue terhadap Vivo Y21s ini tuh udah cukup bagus. Terutama ada beberapa bagian yang gue suka dari Vivo Y21s ini, seperti desain yang keren banget dan juga fingerprintnya menurut gue tuh udah super cepet. Lalu selain itu sejauh ini yang gue rasain HP ini tuh punya baterai yang menurut gue awet banget. Dan buat kalian nanyain soal harganya, HP itu dihargain dengan harga Rp2.799.000. Buat kalian pengen beli HP ini langsung aja bisa menuju ke link yang ada di deskripsi. Atau kalian juga bisa pakai layanan antar ke rumah dari Vivo yang untuk nomornya gue udah taruh di kolom deskripsi. So kira-kira segitu dulu aja video kita mengenai unboxing dan juga hands-on dari Vivo Y21s. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.